momentum peringatan Hari Kartini bukanlah sekedar perayaan atau seremonial semata, namun lebih daripada itu menjadi sebuah peringatan bagi kaum perempuan Indonesia untuk dapat terus melanjutkan perjuangan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan perempuan, khususnya di bidang pendidikan. Tetaplah bersinar wahai perempuan Indonesia, khususnya perempuan Batak, tetaplah berkarya. Juga nanti kita akan menghadirkan 3 komandik yang luar biasa. Ada yang dari Amerika Serikat, Letkol Rosita Arwan, ada Dr. Pastina Bola, dan ada Dr. Adel Hutapea juga yang hadir di sini bersama dengan kita. Karena itu mari kita ikuti bersama-sama. Nanti ya ada juga hal baru mungkin bagi kita, si Guru Lopian Boru Sinambela, putri dari Raja Singamangaraja. Kita juga akan mengangkatnya dalam FGD atau diskusi terkumpul kita pada sore hari ini. Banyak sekali kaum perempuan Batak yang hebat, dan kita berupaya untuk mulai mencatatnya agar apa? Agar perempuan Batak semakin terus semangat bahwa mereka punya pendahulu yang luar biasa dan tetap akan kita teruskan. Demikian laporan dari saya, Horas, Njua, salam Habat Akbar. Jadi seperti judul yang kita sepakati adalah refleksi daripada kelahiran Kartini ini untuk kaum perempuan Indonesia pada umumnya dan khususnya untuk kaum perempuan daripada Batak. Ini yang menjadi buat kita menjadi sangat-sangat bersejarah. Kalau kita pada kesempatan ini mengadakan kegiatan ini, saya kira justru itulah ciri daripada Batak Center ini. Setiap hari-hari besar tertentu kita hargai dan kita akui dan menjadi bagian daripada penyemangat daripada bangsa ini untuk berjuang ke depan. Tadi ini yang saya hormati. Jadi pertama juga terima kasih kepada panitia penyelenggara yang di sini dan beberapa tokoh yang sudah terlibat, dan juga nanti sudah bertentu kepada mereka-mereka yang menjadi pemantik ini, baik dari ruangan ini maupun yang dari luar. Kita sangat menghargai dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Hari Kartini ini tadi, sebetulnya kalau di sana sebetulnya yang akan berbicara adalah Rosita Arwan, memang dalam rencana saya justru dialah salah satu tokoh perempuan Batak yang menonjol di dunia ini, secara khusus di Amerika. Ini Pak, ini Ibu Rosita ya? Iya. Horas. Luar biasa, nah. Terima kasih. Masih bisa bahasa-bahasa kan? Masih. Tahu tidur. Kalau sedih. Jadi saya dulu, saya mau kasih tahu siapa ini Bu Rosita ini. Letnan Kolonel Rosita Arwan. Di sini ada namanya ditambahkan Orchid Batiste ya, anggota tentara Amerika Serikat, lulusan Fakultas Hukum. Ini bangga ini Tio ini Sumatera Utara. Promover juga. Jurusan Perdagangan Internasional, ikut suami pindah Amerika Serikat gitu ya ceritanya. Itu saya betul ya. Yang berikutnya sebetulnya masih ada tokoh kita orang perempuan Batak, yaitu Marisa Utabarat ya. Pasti tahu lah, ini Rosita juga ya, Bu Marisa Utabarat yang sekarang aktif famili lokal di New York, Orleans, negara bagian Louisiana. Yang ketiga, yang ketiga di Diplomatic Career de Blue, Principal Deputy Assistant Secretary for International Affairs USA, mempunyai tanggung jawab khusus menjaga hubungan internasional Amerika dengan organisasi-organisasi yang ada di dunia. Begitu kira-kira. Jadi saya lihat nih,
inilah yang saya tahu ya, selain daripada masih banyak tokoh-tokoh wanita yang luar biasa. Tapi yang saya catat sementara ini, terutama Ina Rosita di sini luar biasa bersedia hadir untuk semantik, untuk menyemangati orang-orang Batak di Indonesia ini. Ina Rosita ya. Tunggu ya, luar biasa ya. Berarti gak tidur. Baik, jadi ini yang saya catat. Jadi adanya kegiatan ini, dulu sebentar ini, inilah. Kalau sistem ini lama, oke. Nah, jadi kegiatan kita ini adalah kembali sebagai mengadakan refleksi apa yang sebetulnya yang perlu kita perbuat. Jadi mungkin nanti akan lebih banyak daripada ibu-ibu yang akan berbicara ya, termasuk yang Rosita dari Amerika. Saya hanya mau membuat satu catatan apa yang kita harapkan daripada output ini. Yang pertama, yang perlu yang kita harus apa? Saya mempunyai suatu apa? Obsesi ya, obsesi. Bagaimana agar melalui pertemuan yang sekarang ini kita meminta kepada rakyat apa orang-orang Batak yang ada di Bonapasogit untuk ke depan memilih Tuan menjadi calon bupati di kawasan Danau Toba. Ya, kita dorong itu. Ya, sekarang kan belum ada. Sekarang kan belum ada ya. Wakil ada? Ada, wakil. Di mana? Di Tobasa. Oh ya? Sudah ada ya? Oke. Wakil. Teman saya kuliah. Oke. Juga Gubernur Sumatera Utara. Ya, kita harus mendorong ini nanti menjadi bagian daripada kesimpulan kita. Saya kira ya, yang perlu kita apakan. Ini gereja HKBP itu sudah lumayan bagus, kan? Bisa menjadi apa ketua-ketua sana. Kalau perlu bilang aja Epurus pun boleh orang perempuan lagi. Ya, kita harus menginginkan itu. Ya ada apa-apa. Kan tidak ada aturan yang mengatakan harus laki-laki kan. Saya kira ini satu bagian daripada perjuangan kita nanti. Lalu kita akan minta kepada pemerintah Republik Indonesia, siapapun nanti dia, menambah kuota perempuan untuk menjadi menteri. Ya, jadi kita harus perjuangkan beberapa poin seperti itu. Tapi saya mau menanya ini sebetulnya, apakah privilege itu masih harus diperlukan? Artinya misalnya mengatakan harus 30% jadi politisi. Kalau saya sudah berani nggak bersaing tanpa dikatakan privilege lagi. Nah ini menjadi tantangan daripada berani nggak mengatakan tidak usah lagi privilege lah, 30% tidak perlu, siap bertarung. Maksud saya begitu. Satu hal yang saya pikir ini beliau ini paling concern. Bisakah perempuan Batak ini menyuarakan apa daripada memerangi korupsi? Ini saya kira satu hal yang sangat-sangat penting. Ini sangat menentukan sekarang ini. Harus ada bersikap ya. Kenapa demikian? Ini sudah menjadi, kalau kita mengikuti semuanya, ini sudah menjadi penyakit dan musuh bangsa. Dan mereka mengatakan ini sepertinya sudah menjadi budaya. Sudah menjadi budaya. Nah, kalau berbicara budaya, perempuan bisa di depan ya, kan begitu itu maksud saya. Nah, jadi kita harus berani misalnya pada kesempatan ini mengatakan, nah dalam suatu statement nanti yang sebagai bagian daripada kesimpulan kita, kalau ya kita perempuan Batak ini apa? Oleh karena itulah kita dorong dia menjadi bupati, kita dorong dia menjadi gubernur Sumatera Utara karena mereka mudah-mudahan bisa di depan. Memerangi korupsi ini yang sudah menjadi penyakit yang luar biasa setiap saat di setiap daripada pemberitahuan. Ini sudah menjadi hal yang sangat menjadi trending daripada berita-berita itu. Jadi ini beberapa hal nah dalam konteks itu nah
Jadi kalau dalam kesempatan itu sudah berdua kita sepakat tadi. Ini refleksi ini adalah menyemangati kita kembali perempuan Batak untuk mengambil nilai-nilai yang ada dari beberapa hal. Kalau kita mau berbicara mengenai orang Batak itu ya, nilai-nilainya katanya mereka memiliki nilai yang hampir sama dengan Kartini sebetulnya, yaitu adalah seorang pejuang yang tanpa pamrih, itu kan seorang pejuang, dan juga adalah pejuang untuk keluarga. Sebetulnya dia juga pejuang untuk keluarga. Dan lalu apa kalau kita bisa mengatakan di kampung kadang-kadang justru ibu-ibu yang keluar lebih banyak berjuang kan untuk saja kan, ini fakta ini. Jadi artinya dan ibu-ibu adalah orang-orang yang bisa ditonjolkan untuk mengayomi keluarganya. Ada beberapa hal yang perlu nanti kita catat, nanti saya tambahkan lagi ketika masuk kepada kesimpulan barangkali, bahwa ini bagian daripada kesamaan daripada, walaupun Ibu Kartini katanya lahir sebagai priai dan juga sejarahnya berbeda ketika itu dengan sekarang ini, tetapi nilai-nilainya banyak yang bisa diambil kesamaannya dengan orang-orang perempuan Batak. Ini yang saya catat rupanya. Jadi mungkin lebih banyak nanti daripada ibu-ibu yang akan mengatakan ini. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya pertemuan kita ini untuk memberikan masukan kepada siapapun, termasuk kepada Presiden dan siapa saja yang bisa kita menjadi saluran daripada berkat usul-usul kita itu. Horas Mate. Peristiwa ini sangat penting, Ketum dan Sekjen dan kaum perempuan Batak dan perempuan Indonesia. Sengaja saya kembali dalam waktu sangat singkat ini memanfaatkan studi saya selama saya di Eropa tentang perjuangan Indonesia. Perempuan Indonesia di dalam era ini termasuk mempunyai catatan-catatan yang sangat luas di dalam perpustakaan perjuangan kaum perempuan di Eropa. Saya 5,5 tahun di tahun. Jadi di sini kita refleksi, temanya ini bagus. Kemana panitia tadi? Refleksi. Jadi artinya mengambil sesuatu manfaat daya gunaan dari sebuah peristiwa sejarah, namanya itu refleksi. Apa yang kita ambil dari refleksi Hari Kartini pada hari ini? Saya memberikan sesuai dengan kita punya organisasi Sekjen dan Ketua ini adalah perjuangan ini. Ternyata sayang tidak ada di Simbakara ya, penulis buku yaitu Perjuangan Susila Maharaja ke-12, salah seorang pejuang yang luar biasa di dalam putri Indonesia dari tanah Batak adalah dari keturunan Maharaja ke-12. Nah, apa dari hasil itu nanti saya coba tunjukkan. Batak kita sekitar 8 juta orang. Sarjana yang paling banyak di Indonesia dari seluruh suku-suku Indonesia adalah Batak, yaitu 18,02%, Minang 8%, Bali 14,54%, dan seterusnya. Jadi kembali kepada Bapak, menurut data Pusat Statistik tahun 2020 dari sarjana Batak yang paling besar persentase di seluruh suku-suku di Indonesia ini 18,2% itu paling mengagumkan itu justru lebih banyak kaum perempuan. Lebih banyak kaum perempuan. Dan ternyata saya terus kembali sejarah buku yang ditulis oleh Bakara, dia kehadirannya. Dan juga saya pelajari di Eropa adalah bahwa pejuang dunia pendidikan, walaupun waktu itu lebih banyak aksara Batak yang belajar bahasa Melayu,
turunan Singamaraja ke-12 yang berjuang selama hampir 30 tahun itu, putri kesayangan yang paling terus menerus mendampingi Desa Taufik namanya adalah tadi disebut Putri Lopian. Saat itu ini. Jadi Putri Lopian ini selain daripada melakukan pendidikan kepada kaum perempuan Batak, tapi lebih banyak waktu itu tulis Batak, tapi juga tulis Melayu. Tapi yang paling, dan itu tertuang dalam buku sejarah Indonesia yang ditulis oleh Pak Kara maupun di Eropa, adalah dia pejuang fisik membantu bapaknya. Secara singkat saya katakan, dia tertembak dalam mendampingi bapaknya sudah dalam front pertempuran, baik di Tanah Batak, di Dairi, sampai ke Aceh. Itu hebat loh, ke Aceh. Dan dia tertembak di Sionong Budon. Dia tertembak di Sionong Budon. Bapaknya yang menjadi pejuang paling lama dari seorang pejuang dari Singamaraja, yang lainnya itu saya di Penegoro kan 5 tahun aja, ini 29,8 tahun, jadi hampir 30 tahun. Dan dia menjadi begitu bersemangat berjuang melawan Belanda itu adalah berkat dukungan dari seorang putri Batak namanya Guru. Ini gak pernah diungkap dalam sejarah ini. Saya heran kenapa ini gitu. Di Eropa ini tercatat, tapi kita tidak. Jadi nanti ada usul kami di sini untuk ke depan, untuk bisa bahwa dari tahun 1878 sampai 1907, 30 tahun sebagai perjuangan Singamaraja yang terus menerus didampingi oleh putrinya sejak masa remaja sampai dia tertembak di Sionong Budon, dan kemudian dia dipangku oleh putrinya, bapaknya, terus dikejar oleh Belanda, dan kemudian ditembak lagi sekali lagi. Bukan hanya putrinya yang meninggal, tetapi juga Singamaraja ke-12. Itu makanya kita waktu itu termasuk memperjuangkan Singamaraja ke-12 menjadi pahlawan nasional. Tetapi ini kalau bisa Sekjen, usul kita saya lihat begitu hebatnya perjuangan daripada Putri Lopian ini, bolehkah kita sekarang refleksi, ini kan refleksi namanya, kaum putri Indonesia mengusulkan kepada pemerintah juga Putri Lopian itu adalah pahlawan nasional. Itu intinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan semuanya, sejalan dengan perjuangan untuk kaum perempuan ini tadi bicara utara di Nias sampai ke Aceh, ada juga di Mandailing Natal, yaitu di Tapanuli Selatan, namanya Marasati Nasution, yang kemudian sekolah ke negeri Belanda selama 13 tahun, yang di mengganti namanya karena kawin dengan bangsa Belanda, namanya Willem Iskandar Nasution. Dia pulang ke Tanah Batak, khususnya di Mandailing Natal, yang tadinya hampir semua buta huruf perempuan di sana, dia bikin sekolah guru, pendidikan guru, di mana para siswanya itu justru didominasi oleh orang Batak. Jadi kenapa sekarang ini orang Batak lebih banyak yang perempuan di sana daripada pria? Ini tidak lepas daripada perjuangan Putri Lopian maupun daripada perjuangan Willem Iskandar yang kemudian dari Mandailing Natal, karena begitu banyak minatnya, itu pindah sekolah itu ke Padang Silimpuan. Dia waktu itu under Abdeling dan Siboga, dan kemudian ditiru sekolah ini juga di Sumatera Barat. Itu ada tertulis dalam sejarah di Eropa. Jadi Ketua Sekjen, bolehkah kita melalui forum, karena ini refleksi loh, jadi refleksi selalu mengambil daya guna dan kemanfaatan, untuk juga mengusulkan perjuangan Putri Lopian ini adalah pahlawan. Setuju di sini. Yang kedua juga, pejuang perempuan yang tidak kalah, sehingga sarjana yang paling banyak di Indonesia dan seluruh suku bangsa adalah suku bangsa Batak saja. Kita juara pertama.
Dan istimewanya suku bangsa Batak didominasi lebih banyak lagi dari kaum perempuan dan laki. Perempuan. Dan itu perjuangan yang luar biasa dari ini. Bisakah kita mengunjungi negara pemerintah mengusulkan paling tidak ini contoh-contoh aja, dua ini menjadi pahlawan nasional dan refleksi hari peringatan Sumpah Pemuda hari ini. Tentu di samping itu hari ke-5 ini, di samping tentu yang sudah kita perjuangkan berarti tentu berhasil, yaitu Dr. Sambil kami punya senior ini Dr. Mujian Sirait. Intinya di hingga pengertian daripada refleksi hari Kartini yang sekarang ini kita pelajari semua sejarah perjuangan, jangan hanya terbatas di sini bro, belajar juga di Eropa, nah, di Amerika juga belajar. Saya waktu selama 2,5 tahun saya dapatkan itu, saya terkagum-kagum di kampung saya nggak dihargai, tapi di sejarah Eropa kok baik tercatat ini. Ini ada apa kira ini? Jadi Batak Center tampil dengan itu intinya. Jadi sekali lagi kawan-kawan semuanya, peringatan hari ini sekali lagi temanya ini bagus ini, saya punya ya refleksi itu supaya peran perempuan Batak itu sehingga ada daya guna yang nanti mungkin dari Hizib kita diskusikan, barangkali melalui Batak Center kita perdalam diskusi itu lagi. Dan salah satu yang saya sarankan nanti Sekjen adalah Keindibras Pertahanan jadi mitra kita untuk membahas sejarah ini. Jadi kita sahabat baik dengan pertahanan. Oh bukan siapa yang saya luluskan di situ? Pertahanan kalau kita ininya. Jadi kita ke situ, dengan demikian kita bikin nanti rangkaian seminar-seminar mengenai kepahlawanan dari Putri Lopian dan juga dari pahlawan nasional Marahati Nasution ini di Universitas Barat, termasuk Universitas Pertahanan itu kan milik Presiden kita, dan kemudian juga ke Universitas Motor dan lain-lain dengan Batak Center sebagai pelopor. Saya mulai era ini membawa kita menjadi tantangan dan banyak sekali yang harus kita hadapi. Tapi kita tidak bisa lari dari era ini. Mau tidak mau, senang tidak senang, ya kita tertinggal awalnya. Jadi ya sudah, kita buat aja jadi teman era disrupsi ini. Semua digital, semua apa itu kita bikin dari teman, ya tinggal kita mungkin pelan-pelan mengikutinya, pelan-pelan juga belajarnya, pelan-pelan tanya anak cucu, lebih pintar cucu saya dari saya sekarang untuk digital ini ya, saya tanya. Jadi itu yang kita harus, ini banyak sekali perubahan yang terjadi ya dengan era disrupsi ini. Jadi kita ya ikut aja, itu yang saya katakan. Dulu misalnya sangat sulit kita telepon aja. Zaman saya di Denmark itu Pak Bomer dan semua kita di sini. Berapa tahun Birno? 2,5 tahun. Oh saya 5,5 tahun sana di sana. Oh di Denmark ya? Oh iya lupa. Jadi itu saya masih ingat kalau mau telepon ke Indonesia harus kumpulin uang dulu, harus kumpulin ini dulu, mahal sekali, terus terang mahal sekali. Sehingga kita cari-cari, banyak juga ditipu-tipu Pak Om. Itu anak-anak saya ada di Denmark, mungkin Pak Boger pasti nggak tahu karena sudah tidak zamannya. Ada di stasiun itu yang sentral, itu ada berderet-deret telepon biasa, itu bisa satu kata selamat, bisa kita pakai. Jadi anak-anak saya nakal-nakal. Jadi kalau pulang sekolah, mereka di situ. Jadi karena papinya duluan ke Indonesia setelah selesai, jadi dia bilang ini, papi lagi ngapain? Nah itu terus nanti bisa lagi sambung. Papi kami lagi ini pulang sekolah. Nah, terus nanti ada lagi, tapi lagi ngapain di situ? Di sini hujan apa enggak? Jadi itu bisa 3 kali, memang
sampai telepon. Jadi 5 itu dia tidak sebelah. Nah itulah saking mahalnya kita nggak berani bayar untuk itu karena habislah uang ini kami, uang beasiswa. Itu yang kita alami di sana. Jadi mau tidak mau ya kita ikuti. Lalu apa efeknya? Karena saya diberi khusus ekonomi, apa efeknya untuk ekonomi kita? Ya banyak memang ya. Adanya pergeseran dari industri tradisional ke industri digital sekarang. Nah itu juga mengakibatkan banyak hal. Karena industri digital itu banyak juga akhirnya pengangguran. Banyak orang ya tidak perlu lagi tenaga kerja banyak kan nggak perlu lagi, jadi dikurangi otomatis. Itu salah satunya ya di ekonomi. Kemudian media. Dulu saya masih langganan 4 atau 5 media. Jadi Suara Pembaruan, Kompas, lalu majalah wanita, majalah pertanian. Itu 5. Tapi begitu ada sekarang WA, kita bisa semua sama AI, udah stop langganan. Jadi ini juga otomatis membuat pengangguran. Jadi banyak sekali sekarang koran-koran yang tutup ya. Hanya yang bisa bersaing saja, yang bisa survival ya. Jadi itu dari media, dari apa? Dari bank. Kita dulu kan, kalau dulu kita harus datang ke bank, kita harus datang bawa uang cash ke bank, bawa ambil juga begitu. Tapi sekarang dengan adanya banking, nggak perlu kita bagi uang kita lagi. Makanya korupsi itu Pak Boman sama itu nggak tahu dia sebetulnya berapa itu uangnya. Hanya kalimat aja 375 triliun. Kalau di situ nggak bisa, gimana menghitungnya? Nggak bisa. Hanya dia tahu. Nah itulah akibat-akibat dari yang kita lihat dari dampak ekonomi ya. Nah kembali ke pengangguran tadi, ini yang paling berat saya pikir ya. Dengan adanya digitalisasi ini, banyak pabrik yang tutup. Terus kalau yang kita punya sendiri, warung kita juga tutup sekarang. Yang ada warung, sekarang tak laku lagi warung. Sekarang banyak online. Jadi misalnya di saya pun sudah bisa. Saya di Cinere biasa beli sayur di Pondok Labu, tidak bisa online. Jadi apapun, mau cabai mau apa bisa. Jadi tidak usah kita harus datang lagi. Dan itu pasti lebih hemat, memang. Udah lebih hemat ongkosnya, kita dapat apa yang fresh. Jadi itulah pengangguran inilah yang kita lihat sekarang banyaknya di. Jadi pengangguran ini diakibatkan dari banyaknya apa ya, pabrik tutup, kantor pun tidak perlu ada sekarang. Kantor orang pakai HP sama digital lainnya sudah cukup ya. Jadi tidak perlu ada kantor. Kalau dulu kita cari kantor, cari apa, pasti disewa dulu. Paling enggak sebelum kita kerja pasti ditanya kantornya di mana, terus disewa. Kalau sekarang nggak perlu pakai HP, nggak bisa. Semua pakai HP bisa jadi kantor. Itu yang paling berdampak kepada ini. Terus akhirnya penghasilan kita berkurang. Kenapa? Karena manusia atau tenaga kerja itu dikurangi, otomatis sudah terpilih yang masuk. Jadi, tapi ada juga perkenalan kalau kamu bisa dimurahin, ya dipakai. Nah sekarang begitu, perusahaan begitu. Jadi tidak lagi normal ya, sudah tidak normal karena sudah pilihan terserah. Pengusaha juga ya, kita dengan terakhir-terakhir ini berapa banyak yang bukan atau pengangguran dari perusahaan di Jawa Tengah yang tutup. Walaupun katanya ada perubahan apa ya. Saya pernah kebetulan Pak Boman di situ waktu
waktu jadi juri pertanian. Saya disuruh milih, jadi saya tahu itu pabrik. Saya disuruh milih semua gratis karena kalau juri itu ketua juri saya. Kalau juri itu apapun kita bilang pasti dikasih. Kalau saya mau korupsi bisa, tapi kita kan harus fair juga, nggak mau kita gara-gara itu. Jadi dibawa saya ke tempat itunya, pakaian itu lebih banyak memang pakaian tentara ternyata di semua. Saya langsung dengan itu nih, lakunya yang mantan ya, biasa supaya menang gitu ya. Lalu saya disuruh milih, bingung karena memang pakaiannya untuk orang asing. Jadi bajunya itu panjang, ya biasa model-model orang asing, Pak Bomber udah tahu kan itu. Jadi model itu. Ya, nah satu pun yang saya mau pilih, bingung saya apa yang dipilih, tapi maksa. Akhirnya ambillah satu pakaian itu, baju ya. Dan saya sampai detik ini saya kasih siapa tidak tahu saya. Pakaian itu karena nggak bisa saya pakai. Nah itulah dampak ekonomi yang kita alami. Dan masih banyak sih sebetulnya, tapi kita nanti diskusi aja supaya kita tidak habis waktu untuk saya. Nah sekarang saya akan apa yang harus dilakukan perempuan. Tapi saya sebelum ke situ, saya kembali ke perempuan Batak. Ini perempuan Batak memang kelebihannya luar biasa. Saya harus ngomong kita semua. Tadi juga sudah Pak Ketum, sudah mengatakan, terutama Pak perempuan Batak itu kemandiriannya tinggi sekali. Dia benar-benar kuat, gigih, ulet, ya segala macam. Tanggung jawab, sangat tanggung jawab pada keluarga, terutama anak-anak. Itu yang saya lihat, terutama anak-anak dan masyarakat. Jadi benar-benar apa pantun atau apa namanya ikonnya anak kopi dengan orang dulu. Kita lihat di desa-desa ya, terutama ya, benar-benar ibu-ibu itu berjuang untuk anak. Dia benar berjuang, memang benar. Ibu-ibu Batak itu berjuang. Nanti suaminya benar kerapon, mereka tenang aja. Nggak ribut, ya biarin aja lah. Tapi ibu itu mengerjakan semua pekerjaan, ART, nyuci, masak, mengurus anak-anak, mengurus suami juga yang bermanja-manja. Seperti desa itu suaminya itu bermanja-manja. Aku lihat ya. Kalau di kota masih udah mulai berat, udah perempuan Batak belum mulai kamu juga tugas loh. Kalau ada pembantu, ayo bagi-bagi dong. Kalau misalnya pembantu pulang kayak kemana lebaran, ya bagi-bagi juga dong pekerjaan. Udah gitu. Tapi kalau di desa nggak ada komplain, nggak ada apa. Pulang suaminya diam aja. Nah itulah hebatnya orang Batak. Betul-betul itu terjadi. Dan itu kita masih lihat sampai sekarang nih Pak Bung. Kalau Bapak kesana, ya itu. Jadi semua dilakukan oleh ibu-ibu Batak untuk keluarganya, termasuk kami sendiri. Ibu saya itu hampir tidak pernah lebih. Jadi ibu saya hanya di gereja. Dari itu sehari-harinya dia pelihara babi Pak Bung. Dari situlah kami, karena bapak saya punya tulis sendiri, tapi karena tulis nulis jelek ya tidak banyak ya zaman itu. Tapi ibu saya pagi itu kasih dimakan babi, sorenya ke ladang, dia nanam singkong, nanam daun, ubi itu untuk dikasih babi. Jadi pagi pergi dari mulai pagi pulang sore itu kerjaannya. Dan puji Tuhan kami dari 6 bisa 5 kita pernah di universitas orang. Jadi itu sangat bangga. Berapa kursi? Itu 3 Pak. 3 universitas semuanya? Iya. Jadi itu yang saya lihat. Benar-benar
benar-benar bahwa ibu itu tanggung jawabnya luar biasa. Nggak pernah mengeluh, Saya ingat betul ibu saya nggak pernah mengeluh. Jadi ibu itu berani mengambil keputusan juga. Kadang-kadang dia udah ganti ngirim uang kepada kami, ini kerelannya dia. Sudah besok harus bikin ke Bogor karena itu kosan. Iya, saya harus dia nggak punya uang, pinjam. Tapi saya janji akan saya kembalikan. Itu janji saya akan kembalikan, saya terima. Dan benar. Jadi kita apa yang dia lakukan itu konsistennya. Ya itulah yang bisa kita lihat, masih banyak sih sebetulnya. Kreativitas juga tinggi banget orang perempuan barat itu mampu bikin macam-macam. Nah, terakhir supaya saya tidak ambil waktu banyak sekali, apa yang harus peranan apa perempuan barat dalam menghadapi krisis ekonomi? Terutama perempuan yang sudah lebih pintar seperti adel yang sudah dokter, berikan pendidikan kepada yang belum. Itu jadi kita harus saling menolong. Yang sudah mampu berikan pendidikan kepada yang belum. Karena banyak sekali yang tidak bisa menyesuaikan dengan digital sekarang. Termasuk saya, kalau nggak belajar terus-terusan, nggak bisa. Banyak ibu-ibu yang bingung. Dan itu banyak penipuan akhirnya. Yang kadang-kadang dia bawa HP-nya ke bank atau kemana, ada orang bilang aku tolong lah ya, aku tolong ya. Nah, karena dia nggak ngerti, benar-benar dia dikerjain. Nah, itu jadi apapun yang adanya harus mereka diberi pendidikan, pengetahuan tentang digital. Itu yang pertama ya, harus. Kemudian apa yang bisa lagi dilakukan oleh perempuan Batak? Yang meningkatkan keterampilannya. Kita sekarang supaya kita bisa mengikuti semua, terutama ekonomi, itu yang paling penting memang dari ibu saya. Kita mengajarkan keterampilan yang bisa. Banyak sekali keterampilan yang bisa kita lakukan oleh ibu-ibu Batak, bisa bikin souvenir, bisa kerajinan tangan, bisa masak, bisa bikin apa saksa, bisa bikin ayam gota atau apa saja bisa. Jadi kita jualan, kita harus latih mereka untuk itu. Kita jualan, mereka kita ajar mereka menggunakan online. Jadi dia juga memasarkannya dengan online juga. Jadi itu kita ajarkan bagi orang-orang ibu-ibu yang sudah lebih pengetahuannya. Kemudian perempuan Batak juga harus menjadi mengelola sumber daya alam. Sumber daya alam itu terutama hayati, ini banyak sekali yang bisa dimanfaatkan ya. Bisa ibu-ibu memelihara tanaman impor. Cabai itu selalu setiap tahun naik harganya. Padahal itu bisa ditanam di pot. Kalau ditanam di pot, 3 pot aja udah cukup untuk satu keluarga. Cabai rawit itu ya. Kalau saya, karena saya sendiri, 1 pot aja udah cukup buat saya. Jadi nggak pernah pusing dengan cabai rawit mau makan mau enggak itu. Ya sudah kita ini. Jadi semua sumber daya yang kita bisa pakai di rumah, halaman yang sekecil apapun bisa. Sebenarnya sumber daya alam ini, saya kebetulan kalau di pertanian itu dulu pekerjaan saya, usaha perbaikan gizi. Cuma saya lihat, saya sudah berjalan di seluruh Indonesia. Kita kasih bibitnya, kita kasih segala macam bibit, pepaya, sayur, dan lain-lainnya. Tapi yang saya lihat, ini bukan perubahan ya, yang perubahan belum saya lihat sih. Itu ibu itu senang banget menerima waktu pertama ya. Tapi setelah kita datang lagi, setelah dia panen, itu enggak lagi, sudah enggak ada. Kenapa? Udah enggak bisa bu. Jadi enggak
cabai rawit tadi nggak nyambung, ditanam kalau nggak nyambung, jadi dia berhenti. Saya kira saya nggak tahu persis kalau di Batak ya. Kalau itu mungkin akan berkembang kalau di Batak. Kalau menurut saya akan dikembangkan. Kita jangan karena kita juga ingin hidup. Nah itu dari sumber daya alam. Dan ada dari sekarang saran atau saran dari pemerintah atau pertanian ya. Setiap kita punya biji apa ya, buah itu disimpan dulu di sesuatu tempat. Kalau kita kita lihat tanah yang kosong itu dilemparkan aja. Yang penting bisa siapapun nanti yang akan dapat hasilnya tidak jadi masalah. Yang penting tumbuh, jadi kita bisa mempertahankan lingkungan hidup juga. Dan kalau hasilnya bisa ya, itu harus syukur ya. Jadi itu ada begitu. Jadi itulah sumber daya alam. Terus kemudian juga dalam lingkungan hidup itu kita harus ajarkan bagaimana mengelola sampah. Ini paling susah ya. Saya kira sampai detik ini susah. Orang dari mobil dilempar ke jalan, rokok dilempar. Apalagi di Tanah Batak padahal sudah daerah wisata sekarang. Tapi itu kita belum bisa juga. Lingkungan itu kita tidak jaga. Jadi masih kita kotor, masih buang sampah ke danau. Nah itu kita harus ini juga. Nah memanfaatkan teknologi. Dan terakhir mungkin sebelum saya tutup, jadi pemberdayaan tentang ekonomi itu dari perubahan kata adalah tadi itu kita mengembangkan UMKM. Sekecil apapun bisa dikerjakan. Apakah kita ini bisa dari ulos dibikin dari souvenir, ya kembali lagi kita itu baik di pedesaan dan di perkotaan. Itu saja saya pikir supaya saya mengambil waktu banyak. Selamat berdiskusi. Singamangaraja ke-12. Slide. Ya, latar belakangnya adalah kita membangun ingatan kita kembali tentang Putri Lopian Borgia 25 tahun. Metode yang digunakan dalam menyusun makalah, Anita masih bisa minta tolong bantu nanti share PDF-nya ya tentang bagaimana dunia, ensiklopedia dan bahkan website dan toko ini tentu dari apa yang kita percaya. Patuan Bosan, Patuan Nagari dan Patuan Andi. Beliau wafat pada diduga pada tanggal yang sama dengan wafatnya Raja Sisingamangaraja 12, tapi dipastikan pada bulan Juni 1907 di akhir Sidoarjo. Ketika beliau wafat, usianya tidak lebih dari 19 tahun, tetapi tetap masih ada diskusi yang panjang berapa sebenarnya usia beliau ketika wafat. Baik. Jadi beliau memiliki kedudukan yang pasti di dalam pusaran perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, bahwa Lopian melekat erat sebagai anak perempuan dari Raja Sisingamangaraja ke-12, Raja Batak yang wilayah kekuasaannya meliputi perbatasan Aceh, Barus sampai Teluk Tapanuli dengan Bangkara sebagai pusat kerajaan. Sekali lagi seluruh wilayah Tapanuli. Sisingamangaraja memimpin perlawanan gigih terhadap kolonialisme Belanda selama hampir 30 tahun. 29 sampai 30 tahun terus menerus. Artinya kalau kita membaca buku Sisingamangaraja, beliau dilantik menjadi raja pada usia 18 tahun, dan sesudah dia menjadi raja, ternyata dia berperang seumur hidupnya. Itu satu situasi yang sangat sulit dan sangat jarang. Seorang raja dilantik menjadi raja hanya untuk berperang sampai usianya yang ke-58 tahun dan wafat pada tahun 1997. Dan peperangan itu akhirnya menjadi perang gerilya di hutan-hutan dengan bekal, obat, panah, pedang dan sebagainya.
Lopian dibesarkan bukan sebagai putri pada umumnya, ya. Kemudian Lopian adalah tokoh kepercayaan ayahnya karena dia sudah mendampingi ayahnya bergerilya sejak usianya sekitar 13 tahun. Lopian tidak pernah jauh dari ayahnya. Kedudukannya dipahami oleh para narasumber berbagai literasi sebagai kepala pasukan kepercayaan raja atau disebut dengan si ulu porang. Nanti dalam diskusi kita akan berdiskusi bahwa pendidikan gender yang kita pahami sekarang ternyata berlaku dengan kehadiran gender dalam semangat dan perjalanan hidup Lopian. Kalau kita melihat bahwa Batak selalu disebut sebagai suku yang sangat patriarki, tetapi sebenarnya Lopian mungkin antitesis tentang itu. Lanjut slide. Ya, karakteristik Lopian. Jadi dia menguasai berbagai ilmu bela diri seperti pedang, loncat, kemudian bahkan beliau menjadi ahli ilmu kebajikan. Beliau selalu digambarkan menunggang kuda yang putih. Beliau memanah, bertarung dengan ketangkasan seperti anak laki-laki, baik tangan kosong maupun menggunakan pedang dan tombak. Dan dia Lopian. Nanti Bapak Ibu diketahui oleh Belanda di mana tempat bersembunyinya. Singkat ceritanya seperti itu karena sebenarnya Belanda tidak bisa mengetahui bagaimana mereka bisa disergap dan ditangkap sebagainya. Tapi ketika itu terjadilah pengepungan terhadap kelompok gerakan perjuangan dari Raja Sisingamangaraja. Mereka jumlahnya waktu itu sudah lebih sedikit dari yang diperkirakan pada awalnya, dan mereka sudah mengalami penurunan degradasi dari kekuatan pasukan karena kelelahan. Bayangkan berperang 30 tahun. Nah kemudian ketika terjadi penyergapan, Boru Lopian tampaknya berada di bagian belakang, sementara Raja Sisingamangaraja sudah disetting untuk lebih dulu keluar dari arena peperangan supaya beliau bisa bebas keluar dan selamat dari sergapan. Tetapi di belakang sedang besar-besarnya tembakan segala macam, dan desinan peluru itu mengenai Putri Lopian. Putri Lopian tertembak dan jatuh dari kuda. Secara otomatis beliau menjerit, dan itulah yang memanggil ayahnya untuk mundur kembali karena putrinya tertembak. Jadi beliau kembali untuk mengambil putri kesayangannya ini, dan sesudah itu ketika beliau memeluk putrinya, di situ beberapa tulisan mengatakan tembakan pertama itu langsung mengenai kepala. Jadi desingan kepala. Tapi karena ada keyakinan bahwa raja ini adalah raja yang kebal, ketika dia kena darah putrinya ini, disitulah dia kehilangan semua ilmu kekebalan itu, dan beliau pun menjadi lemah dan lumpuh. Kata terakhir dari raja itu adalah Au Sisingamangaraja. Itu adalah statement yang jelas mengatakan pada Belanda, saya yang kalian cari selama 30 tahun. Karena sebenarnya Belanda juga tidak tahu yang mana itu Raja Sisingamangaraja. Tidak betul-betul khas mereka mengetahui beliau. Tapi dia menyatakan itu untuk terakhir kalinya, dan di situ Belanda tahu itu rajanya. Oke? Kemudian perbedaannya adalah Boru Lopian wafat pada waktu yang bersamaan dengan ayahnya. Tetapi versi lain menulis bahwa beliau ini juga sangat punya kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga walaupun dia luka-luka banyak perdarahan, dia tidak seketika meninggal. Itu yang membuat sebagian ahli mengatakan dia sempat mengalami penangkapan. Jadi dia sempat ditangkap, kemudian dia dijadikan tawanan beberapa waktu lamanya, dan sedang beberapa waktu itu dia tetap mengalami penyiksaan. Kita tidak tahu apakah beliau juga mengalami humiliation, ya kan? Karena dia adalah perempuan. Dan kemudian dia bisa mengalami itu semua, akhirnya wafat. Kayak tentu saja karena beliau mengalami perdarahan yang besar, kemudian infeksi dan sebagainya. Itulah yang membuat dia meninggal. Tetapi satu cerita yang sama adalah ketika beliau wafat,
jenazahnya itu dibuang oleh Belanda dari jurang jatuh ke sungai air Sibulbulan. Jadi sebenarnya beliau tidak pernah ditemukan jenazahnya karena hilang. Bersama dengan beliau juga adalah Panglima-Panglima Aceh yang menjadi afiliat dari Raja Singamangaraja dalam melawan penjajah dan Israel. Ya, ini ada 8 nilai luhur kepahlawanan. Nanti bisa dibaca lebih lengkap di dalam makalah. Gagah berani, setia dan berbakti, ini yang sangat khas ya. Lopian memiliki kesempatan untuk selamat dari perang itu karena raja menginginkan dia untuk keluar dari pasukan, tetapi Boru Lopian membuat keputusannya sendiri secara independen dan mandiri dan tidak bisa seorang pun membatalkan itu, dan dia menerima konsekuensi dari keputusan itu bahwa dia akan meninggal karena perang itu juga. Beliau mandiri dan tangguh, cinta tanah air dan sangat menolak penjajahan. Beliau adalah perempuan muda yang cerdas dan pekerja keras. Lopian adalah seorang survivor yang cerdik dan mampu bertahan hidup di hutan-hutan tropis Tapanuli tanpa takut. Kemudian pribadi dengan kehidupan spiritualitas. Kemudian Lopian dikenal sebagai gadis muda yang juga berbudi luhur, pandai menari tolol dan bernyanyi. Slide. Mereka berbahagia bersama di keabadian. Terima kasih. Saya Kontina yang lagi berada via Zoom. Saya sangat tertarik atas penjelasan dari pemantik, apalagi kakak kita yang dari luar negeri. Tapi saya ingin bagaimana supaya pertemuan ini tidak hanya sekedar refleksi, tapi kita buat membumi. Kalau level menengah ke atas hebat-hebat nih, berubah nih. Tapi bagaimana kita mendedikasikan ilmu kita, mendedikasikan pengetahuan kita kepada teman-teman kita yang masih berada di daerah misalnya. Betapa hebatnya kita berbicara tentang disrupsi, perubahan-perubahan, baik di bidang ekonomi, baik di bagaimana orang Batak itu membuat seluruh Indonesia. Tapi sudahkah berdampak itu kepada perempuan ke tujuan Batak Center ini? Kita mau membangun budaya. Temuan-temuan kita atau keberhasilan-keberhasilan kita kalau di kota-kota besar menurut saya cukup menonjol perempuan-perempuan Batak. Nah, bagaimana ini kita dedikasikan ilmu kita kepada perempuan-perempuan Batak yang tinggal bukan di kota-kota, bukan yang sudah maju, bukan yang sudah berpendidikan tinggi, tapi kita lihat antara lain cara berkomunikasi perempuan-perempuan Batak yang menjadi pedagang kaki ketika menghadapi para turis yang datang dari luar negeri. Bagaimana budaya itu sangat jauh dari apa yang diharapkan. Tentang kebersihan sangat jauh. Nah, inilah menurut saya ya, bagaimana kita, apakah kita membentuk tim kerja, apalagi tadi Bu yang pertama menyinggung UMKM juga. Nah, kita mereka bisa mandiri dalam hal perekonomian, dalam hal berkomunikasi menggunakan media digital. Menurut saya ini sangat penting. Karena itu saya ingin kakak yang dari Amerika itu bisa sampai seperti itu, padahal komunikasi dulu belum digital. Ya, cara berkomunikasinya itu masih face to face ya.
bagaimana kita memberi edukasi, mengedukasi orang-orang perempuan Batak, teman-teman kita, saudara-saudara kita, minimal bisa sedikit mengikuti perkembangan teknologi disrupsi di segala ranah. Saya pikir itu yang perlu kita bunyikan supaya menghubungi. Jadi tidak hanya level pembicaraan saja di aras. Orang tua aku punya 10 anak. Zaman dulu, lahir 30-an ya. Saya itu anak nomor 5. Cuma 2 perempuan. Kakakku dan saya di sini. Dua-duanya perempuan, hijrah ke Amerika. Yang laki-laki semuanya tinggal di Jakarta sampai di Pakam. Saya kebetulan baru Asia. Saya kebetulan anak Asia dari 10. Jadi mereka itu sangat mengharapkan. Dulunya saya itu jadi dokter. Del, nanti dokter. Kamu jadi dokter. Iya kan? Tapi saya sangat suka belajar hukum. Bukan untuk jadi pengacara, cuma belajar doang. Makanya pilihan pertama dulu ketika masuk Sibernaru itu dong pilihan pertama Fakultas Hukum USU. Makanya pilihan pertama dijebol. Ya, pilihan keduanya Fakultas Hukum UI. Ya kan kakak aku jebol sana. Nah, cari kerja kok di Jakarta setelah tamat susah ya. Maksudnya dengan gelar sarjana hukum cari kerja susah banget, tapi sempat kerja jadi wartawan di Jakarta dulu, sangat kepake ilmunya. Terus menikah, pindah ke Amerika. Cari kerja itu sangat susah kalau belum punya pengalaman kerja di sini. Setiap kali melamar kerja tanyain, udah punya pengalaman kerja belum? Jadi wartawan atau jadi research person belum pernah. Makanya mencoba dari bawah, dari mulai kerja di grocery store, di department store, di bagian pakaian-pakaian. Itu dilakoni dulu. Terus mikir kalau gini terus otak aku nggak pakai ini. Padahal otak ini kayaknya menggebu-gebu mengerjain sesuatu yang bermanfaat. Iya kan? Orang Batak kan gitu, nggak bisa tinggal diam ya, nggak bisa diam pacar. Suamiku bilang gini, mendingan lu masuk tentara aja deh, nggak bakal ditanya-tanya, lu punya pengalaman kerja apa belum? Langsung mikir nanti bisa disikap apa ya kalau ini, ya kan? Cuma kalau aku marah. Nah, cuma harus ngambil keputusan mau terus kerja di grocery store atau di fast food restaurant atau mau ngambil kebijakan baru, ya kan? Makanya umur 34 pikir udah tua nih, oh belum 35 baru masih boleh. Jadi sebelum masuk tentara itu udah latihan dulu, hari pagi latihan macam-macam. Suami yang dan kebetulan waktu itu Inggris lagi ya kan, tapi kemauan. Pas kalau ujian pertama saya bilang, kasih saya waktu 30 hari, saya akan pelajari semua bahannya, saya akan ujian lagi, lulus, dan itu nilainya sampai 100% double gitu, dari 29 ke 51 ya istilahnya. Karena udah belajar itu dulu pas lagi September 11 terjadi di New York, nggak ada orang masuk angkatan dulu karena takut udah minta pimpinan Tuhan dulu, Tuhan kalau ini pekerjaan yang kau tunjukkan sama saya, biar saya masuk. Akhirnya masuk dengan gelar sarjana hukum dulu, masuknya tuh ke sini di E1, E2, E3, E4 sampai E9. Anda punya gelar, jadi nggak merasain ya. Sampai 2 tahun itu saya nggak bilang orang. Pak, apalagi saya baru kasihnya bapak ya mainan, aku tuh marah, aku udah
bermasalah. Pak nggak nyangka sama sekali Tio, sangat bangga karena Bu jadi tentara, ya kan? Ini karena komunikasinya kurang open aja, seperti tadi siapa yang bilang ya, yang era digital masih zaman dulu. Bagaimana komunikasinya gitu kan? Ya itulah. Akhirnya setelah ayah tahu, Bapak tahu bahwa saya masuk angkatan, Bapak bilang, "Mama udah berukun, tapi bodoh, Abi bangga sekali Bapak sama kau, tapi kau sembunyikan ini." Begitulah Bapak dulu ya. Menerima bahwa putri kesayangannya itu masuk angkatan. Dan ketika saya berangkat ke Irak, Bapak sama merestui. Semoga ini menjawab ya Tio. Artinya kita kalau ngambil gebrakan itu butuh keberanian. Itu butuh keberanian. Meskipun kayaknya di luar kebiasaan harus berani gitu. Ya, ambil gebrakan baru harus berani dan harus mempersiapkan diri. Persiapan dan yang paling utama kataku ini ya, jangan lupa minta petunjuk Bapak di atas itu loh. Iya kan? Kalau Bapak itu menyetujui pasti dikasih jalan ke arah sana. Itu semoga menjawab pertanyaan di Omorasi Tangga. Terus Ibu Kontina yang menanyakan gimana refleksinya yang membumi gitu loh. Untuk our sister yang tinggal di hutan sana, gimana dampaknya ke perempuan Batak, keberhasilan kita ini ke hutan sana? Jawabannya giving back. Artinya apa ya? Kita yang berhasil di kota-kota ini masuk desa. Kalau ada abri masuk desa, kenapa nggak bisa wanita berhasil masuk desa? Masuk desa. Kalau dulu ada posyandu, zaman masih kecil dulu, kita bikin pos kewanitaan seperti itu. Tadi masalah kebersihan, menghadapi turis-turis dan otoba. Kenapa kita nggak bilang? Terus keamanan juga, bukan cuma kebersihan. Karena kita harus pergi ke desa ini, ke Sibiongo, kita harus ke Tongging, atau kemana aja yang di sana, yang daerah itu. Kita turunlah ke sana. Itu menurut saya ya. Jadi saya sangat setuju banget, itu sangat menyentuh perasaan karena kita merasa kita berhasil di sini. Di Jakarta wanita berhasil dengan gelar tinggi-tinggi, pekerjaan bagus-bagus. Tapi gimana impactnya, gimana dampaknya ke wanita-wanita yang tinggal di hutan sana gitu. Kita bisa melakukan edukasi buat mereka dengan masuk desa, program masuk desa. Coba kalau kita bisa mulai dari Jakarta mungkin bagus ya, kayak gitu. Terus peran gereja loh di sini penting, dan peran organisasi sosial. Gereja itu kan ada di setiap desa, organisasi sosial itu kan ada di setiap desa. Itu kita masuki gitu. Terus kita bisa memberikan bimbingan buat mereka. Begitu. Terus apa ya? Nomor 3 tadi dari Aman, pesan apa untuk perempuan Batak supaya bisa lebih maju, dan apa sih kekurangan wanita-wanita Batak ini? Sepertinya tadi itu keterangan sudah menyentuh ini ya, kekurangan wanita Batak, yaitu tadi saya sudah sentuh sedikit. Kita tuh kadang masih hidup dalam kumpulan adat tradisional yang tidak positif. Contohnya, kalau disuruh mangalopa, padahal loja, mangalopa terus. Padahal kok ulu, kamu gak mangalopa. Nah, dalam hal ini kita harus bicara, gitu. Terus kalau mau sekolah, maksudnya mau ke tingkat edukasi yang lebih tinggi, kita juga harus berani, gitu loh. Nah, wanita Batak itu cenderung
untuk memegang nilai-nilai kebatakan itu, meskipun tidak terdidik dari segi nilai-nilai kehidupan dan nilai keagamaan gitu. Kalau saya itu percaya, pokoknya kehidupan harus sejajar dengan nilai keagamaan gitu. Jangan sampai hidup berhasil tapi agama nggak berhasil. Ini harus sejajar gitu. Nah, wanita Batak itu harus menjalankan kehidupan ini tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan. Itu semoga bisa menjawab aman. Kalau belum puas, silakan boleh di follow up. Jadi yang mau saya katakan begini, itu ini yang paling penting tadi saya punya 4 sumber di Eropa. Saya sangat rajin mempelajari itu selama 5,5 tahun. Perjuangan Singamangaraja tidak bisa lepas dari perjuangan putrinya, Putri Lupian itu. Singamangaraja telah diangkat menjadi pahlawan nasional. Coba banding pahlawan nasional dari perempuan dari negara lain dibandingkan dengan perjuangan daripada Guru Lupian. Makanya tadi saya sarankan pantas sekali Center memperjuangkan Putri Lupian ini sebagai juga calon pahlawan nasional. Itu intinya. Itu refleksi, itu bukan hanya ngomong-ngomong aja di sini, tidak ada gunanya. Jadi ini ini saya kok sampai sekarang ini guru besar saya bertanya. Jadi maksud saya ini kita daya gunakan ini untuk membawa Batak Sentul itu dalam pengajuan. Tetapi ada beberapa pandangan yang lain. Bukan hanya Putri Lupian yang memperjuangkan putri-putri dari tanah Batak ke Tampil. Ida Lumumba juga. Tapi tidak hanya perempuan. Kalau pria namanya Marasati Nasution. Saya di negeri, saya 5,5 tahun duta besar. Kerja saya di situ kalau hari perpustakaan yang pelajari Indonesia. Semua versi-versi itu kita banding-bandingkan. Jadi salah satu di situ adalah sebetulnya Marasati Nasution. Nah, Batak Center ini bukan hanya Toba, ini kesan itu ada kuat di sini. Sayang betul. Tapi juga Karo, tapi juga Dailim, tapi juga Mandailing, tapi juga Natal. Nah, saya bilang orang Karo, maka Mandailing, Karo dan berjuang. Boleh saya lanjut dulu? Boleh saya lanjut dulu? Nggak ada yang mau datang. Boleh saya lanjut dulu? Jadi perjuangan Singamangaraja yang tadi disinggung itu sebetulnya itu meliputi bukan hanya di tanah Batak, tapi juga di sampai ke daerah. Sampai kalau Anda membaca sejarah Aceh, itu bisa dibaca di Eropa sampai dari Aceh. Sampai Guru Lupian ke Aceh. Sampai. Dan dia Guru Lupian ini keunggulannya dia hanya tidak pendidikan. Walaupun seperti yang tadi data-data yang ada sama saya mula-mula adalah tulis Batak, tapi kemudian tulis Melayu, dan lebih penting dari situ dia pejuang fisik, angkat senjata dari beberapa versi. Saya bilang nanti ini baru apa tadi nih? Ya. Coba saya punya 3 versi, tapi punya versi itu bahwa dia tak tembak dan terpukullah si Singamangaraja. Dan dia pangku putrinya sambil melarikan diri terus dikitan Belanda, ditembak lagi, berdua ditembak lagi. Bisa diangkat ke film juga nih Pak? Iya. Jadi artinya sebenarnya apakah tidak pantas kita memperjuangkan ini menjadi pahlawan nasional? Itu satu. Kemudian juga pahlawan juang untuk kaum putri. Prof, ada pesan nggak Prof yang dilihat sama audiens? Oh ya, adalah saya bilang tadi dari Amerika itu
yang tadi saya bilang di Tapanuli Selatan itu. Dia bikin sekolah pendidikan itu di mana sekarang sebetulnya terus terang kemajuan putri dari tanah Batak, persentase sarjana Batak yang laki-laki kalah dibanding dengan yang perempuan. Perempuan Batak. Dari segi situ sebetulnya salah satu kemajuan yang luar biasa yang dipelopori oleh baik Putri Lopian maupun ya kan dia sudah tahu ini masih siapa namanya. Iya, catatan saya catat sih Pak. Jadi Wilber dia namanya Pak. Wilber Iskandar Nasution. Jadi dia buka melalui tanah, tapi kalau ini luar biasa dia bikin di Puan di situ on the update dan semoga sampai nanti itu ke Sumatera Barat, sehingga sebetulnya pelopor pendidikan putri yang pertama di Indonesia putri loh ya, bukan Marasari Nasution adalah Sari Nasution. Dari sehingga pendidikan itu putri Batak lebih banyak sarjana daripada putra. Itu data, jadi semua pakai ilmu lah, pakai pengetahuan, tidak bisa ngarang-ngarang lagi. Artinya di situ harus kita berikan peluang Pak Sekjen untuk mengusulkan kepada pemerintah. Tetapi kita dalami dulu ini, sebab prosedur untuk menjadi pahlawan nasional itu memerlukan beberapa dukungan universitas, perguruan tinggi, seminar-seminar. Jadi nanti kami sama beliau kalau perlu ke Universitas Pertahanan supaya kita diskusikan di sana. Saya kan mengajar di sana. Jadi artinya kalau refleksi tidak hanya ngomong-ngomong aja, omong-omong aja. Apa daya guna dari refleksi itu yang perlu. harus ada hasilnya. Harus ada hasilnya. Jadi hasilnya menurut saya adalah perjuangan kaum wanita, perjuangan termasuk juga konsekuensi perjuangan itu menjadi pahlawan. Kenapa tidak berani? Itu loh. Tentunya itu aja saran saya. Terima kasih. Ya. Perempuan Batak dalam pusaran menunjukkan sejak kita bisa menggalinya itu dari zaman Putri Lopian, Si Baru Lopian, lalu Ida Lumongga dan seterusnya dan hingga sekarang. Dan contohnya ada di sana Kak Rosat Arwan, kita-kita yang ada di ruang juga menunjukkan bahwa perempuan Batak itu selalu ada dalam peradaban itu muncul seperti itu. Jadi jangan sampai itu melempem, kita jaga terus, bahkan harus terus bersinar. Jadi pesan kita kepada Boru Batak dimanapun seantero dunia ini, teruslah bersinar, teruslah berkarya, teruslah menjadi yang terbaik. Jangan pernah menyerah karena karakter Boru Batak dia tangguh dan mandiri. Maliate.